Halo, apa kabar Anda? Senang sekali nih ketemu di akhir pekan dan besok itu udah Senin gitu. Orang akan kalau kemarin kita bilang bahwa Jumat itu thanks God it's Friday, biasanya orang kadang-kadang my God oh my God Monday. Ada juga yang bilang I hate Monday. Kita sekarang pokoknya I love every day gitu ya Bung Rocky. Ya, saya lagi ngumpet nih karena mau ditangkap. Mau ditangkap oleh kedunguan. Ya, ya, Seolah-olah saya menghina presiden itu. ya, ya. Itu kan ada siapa yang mulai itu provokasi, Ade Armando, Budiman Sujatmiko segala macam. Ya. Jadi seolah-olah saya pemilik akun itu tuh. Akun itu sih oke-oke aja walaupun dia nyolong nama saya. Ya, Kan dia mestinya mereka cari itu akun siapa. Akun saya itu udah dirampok oleh Budiman dan Ade Armando, gengnya mereka sebelum pemilihan presiden. ya. Mereka justru tahu, jadi saya curiga mereka yang bikin sebetulnya nama palsu saya supaya saya ditangkap polisi. Gitu. Ya. Dan untungnya polisi kan sejak kemarin ada semacam arahan lah gitu dari Kapolri tentang RUU ITE dan juga sebelumnya pemerintah itu kan sejak awal sikapnya begitu ketika ada katakanlah ada orang menghina Pak Jokowi sebagai pribadi bukan sebagai presiden kan begitu ya harus Pak Jokowi yang melaporkan gitu rupanya ini membuat mereka jadi gerah gitu dan mencari-cari cara karena Anda memang terus tidak berhenti mengkritik Presiden Jokowi, bukan Pak Jokowi. Ya begitu. Artinya dia terus-menerus ingin provokasi supaya rakyat ini terbelah. Seolah-olah saya nggak pernah mengucapkan Jokowi biadab. Itu kan saya selalu memakai kata dungu. Dan saya terangkan, kebijakan rezim ini dungu, bukan orangnya. Dungu itu hal yang udah melekat di dalam pikiran publik. Jadi kalau tiba-tiba kata biadab, ya itu mestinya Budiman sama adik CS itu kira-kira lah. Kan ini orang-orang punya otak, tapi ya udah karena memang niatnya untuk menjebloskan orang ya memang itu yang keluar akhirnya bawah sadarnya tuh bahwa masih marah dendam. Ya. Apalagi dihubungkan dengan pidato kemarin itu nggak ada gunanya tuh. Padahal kalau soal Baduy mah saya lebih paham dari mereka semua tuh. Saya punya saudara di Baduy dan jadi semua hal ini sebetulnya dipakai karena kehilangan isu untuk menyelamatkan Jokowi, lalu berupaya untuk cari sensasi itu. Itulah kerjaan Coro TV dan si Budi ini. Lama-lama Budiman jadi sacetan juga nih. Jadi semakin membenarkan teori Anda gitu, siapapun yang masuk ke kolam itu walaupun IQ-nya tinggi tiba-tiba berubah jadi IQ-nya naik sih jadi 200 tapi sekolam gitu ya. Iya, IQ-nya sacetan tuh. Jadi bisa diketeng IQ-nya. Iya. Kata ketengan itu mungkin netizen udah lupa tuh. Ketengan itu artinya beli separoh, beli sebatang itu, beli 2 gram. Itu zaman dulu kita pakai istilah ketengan. Keteng. Iya, jadi ada Valdo sasetan, ada Budiman ketengan. Oke, tapi ini menunjukkan selama ini sebenarnya kita betul-betul setelah pembelahan ini hidup dalam echo chambers gitu ya. Kita hidup dalam tempurung masing-masing. Tapi kebetulan saya masih banyak berteman juga dengan mereka-mereka yang ada di kubu sebelah gitu yang masih berpikir waras. Mereka mengatakan pada saya, ini mereka percaya loh, Her. Jangan kamu anggap jangan kamu anggap bahwa ini bercanda. Bahwa provokasi Ade Armando, provokasi Budiman Sujatmiko itu diyakini bahwa memang Anda betul-betul menghina Presiden Jokowi di kelompok mereka itu. Makanya kemudian muncul berbagai reaksi di media sosial ya, ada emak-emak yang mengaku emak-emak segala macam menuntut Anda dan banyak sekali loh kalau kita perhatikan. Ini satu gejala di ujung kekacauan sebetulnya. Karena nggak mampu lagi untuk mengakses isu lain, maka isu-isu ketengan beginian, isu-isu sacetan beginian itu yang digosok-gosok kan. Dan terlihat bahwa rejim ini betul-betul memalsukan dirinya tuh. Karena orang ingin lihat bagaimana rejim bekerja untuk mengatasi COVID, bagaimana rejim bekerja untuk mengatasi pandemi, nggak mampu tuh. Tiba-tiba semua orang ngomong hal yang recehan itu. Soal presiden yang ya memang ada semacam sinisme pada ketidakmampuan kekuasaan untuk bersikap beradab. Tapi kemudian hanya karena itu lalu melaporkan orang gitu.
Lalu ada apa lagi isu mewaspadai Taliban. Ya Taliban barusan memberi deklarasi bahwa dia masuk di dalam pintu awal demokrasi kok. Ya, ya. Bukannya dia menjadi berubah menjadi konservatif, dia justru percaya bahwa dunia sedang mengalami proses demokratisasi, dan karena itu Taliban perlu akses ke demokrasi. Tapi di Indonesia itu berubah menjadi kesempatan untuk menakut-nakuti Muslim Indonesia, kan begitu jadinya. Ya, ya. Nah, sebelum ke Taliban ini, saya kira isu yang menarik karena dikaitkan dengan Indonesia, saya ingin meneruskan ini. Kelihatannya para buzzer RP ini kehilangan proyek setelah polisi kemudian membuat aturan baru, ya, Kapolri yang baru membuat aturan baru bahwa penanganan undang-undang ITE ini sekarang pendekatannya harus lebih restoratif justice, lebih promoter dan sebagainya gitu. Nah, sekarang akhirnya kalau dulu kan mereka semena-mena dengan mudahnya melaporkan orang dan kemudian orang yang dilaporkan langsung ditangkap. Sekarang polisi bahkan even seorang presiden pun dianggap dihina, nanti dulu kalau bukan presiden sendiri yang ngadu ya polisi nggak akan bertindak. Nah, ini kelihatannya membuat proyek mereka hilang nih, Bung Rocky. Nah, itu maksudnya kehilangan proyek menyebabkan orang makin beringas gitu kan. Karena ini kan pendapatan, melaporkan orang kan itu ada fee-nya kan. Nah, saya tahu bahkan Presiden Jokowi memberi sinyal bahwa jangan terus-menerus pakai undang-undang ITE itu. Walaupun di belakang layar dia suruh juga cara lain kan. Satu waktu kira-kira seminggu lalu ada orang lagi di kepolisian di Barreskrim apa-apa, terus dia bertemu dengan beberapa orang sedang melaporkan saya dengan berbagai kasus tuh. Lalu si polisi bilang, kalian itu coba dulu ke Dewan Pers tuh baru datang ke kita. Kita sibuk nih ngapain? Rocky Gerung udah 20 kasus di sini dan gak ada deliknya tuh. Jadi bahkan polisi merasa capek nerima laporan itu tuh. Jadi polisi tahu bahwa beginian-beginian ini selesaikan aja secara mediasi atau datangin orangnya tuh, terus kalau itu menyangkut pemberitaan di FNN, kan sering FNN dilaporin rupanya. Saya ini baru tahu nih. Polisi bilang itu urusan Dewan Pers, itu delik pers, jangan lapor ke kami polisi. Nanti kami menumpuk. Cuman file Rocky Gerung udah banyak betul di sini. Jadi bahkan polisi mengerti, jengkel bahwa ya, ini orang-orang ini nggak pakai otak apa ngelapor dulu. Jadi begitu sebenarnya yang terjadi. Ya, jadi kita sekarang jadi paham betapa di masa lalu itu polisi itu sebenarnya juga menderita gitu ya, karena dia dapat order proyek politik itu. Dan kemarin saya kira kita harus memberikan apresiasi dalam kasus mural misalnya. Polisi menyatakan bahwa enggak, itu memang ada polisi di level bawah itu di tingkat polsek kalau tidak salah yang mau memburu pemburu mural, dan akhirnya Bos Polri menyatakan itu ekspresi karya seni, jadi memang untuk apa polisi nguber-nguber mural gitu. Ada kemajuan saya kira yang mesti kita jujur dan kita mesti apresiasi, Bung Rocky. Jadi bayangkan polisi akhirnya mesti menerangkan bahwa itu karya seni itu. Ya, ya. Dan kan ada pelajaran di kepolisian tentang yang disebut public opinion melalui ekspresi yang disebut seni instalasi. Saya ngerti itu karena saya sering diskusi. Biasanya kalau saya ngajar di Sespim di Polri, nanti ada diskusi kecil-kecilan soal apa sih itu seni itu, bagaimana seni itu ditafsirkan, mana yang kriminal, mana yang nggak kriminal. Jadi mereka tuh paham, yang nggak paham justru nih sacetan-sacetan istana nih, jubir-jubir istana yang bodoh ini kan, yang nggak ngerti bahwa ada pengetahuan baru bahwa seni instalasi itu memang diproyeksikan ke dinding-dinding kota tuh. Dan itu justru yang bikin menarik perhatian. Kan banyak orang yang selfie di situ akhirnya kan. Ini selfie karena unik. Bukan selfie karena ingin dekat presiden. Nggak ada yang mau dekat presiden kan. Orang ingin dekat gambar presiden yang digrafitikan, yang dimuralkan. Jadi itu sebetulnya objek wisata. Masa objek wisata dimusuhi, ini bodohnya. Sorry, bukan bodoh, dungu. Nah ini saya kira mumpung kita omongin ini, saya kira kita perlu memberikan masukan kepada pemerintah ke Kota Tangerang atau Kota Tangerang Selatan. Saya mengamati dengan cermat sekarang ini ternyata yang menggeliat soal muralnya itu di Tangerang, Bung Rocky. Jadi sebenarnya kalau Pemkotnya paham, ini bisa jadi objek wisata baru seperti Anda sebut tadi gitu ya. Jadi nanti bisa Tangerang sebagai mural city gitu. Jadi ya, mestinya Pak menarik kan? Pak Wali Kotanya pasti tegur tuh camat yang reaktif, yang kemudian menurunkan langsung Satpol PP menghapus mural-mural itu. Jadi saya kira ini penting kalau Pak Wali Kota Tangerang atau Tangerang Selatan mendengar,
itu potensi baru untuk menjadikan Tangerang itu sekarang jadi pusat dari mural di Indonesia gitu. Iya, mestinya udah ada keputusan bahwa jadikan Tangerang sebagai ibu kota mural, mural city itu, capital of mural. Karena memang orang akan datang ke situ untuk lihat pertandingan mural, pertandingan kreativitas, ide sejarah bahkan bisa ditaruh di situ. Kan dulu Tangerang itu adalah pintu masuk dari oposisi sebelum kemerdekaan, kan itu markasnya Tan Malaka tuh. Karena Tan Malaka pakai jalur itu datang dari Serang, Pandeglang, Malingping sana tuh, Pelabuhan Ratu, tempat Tan Malaka sembunyi untuk memantau pergerakan tentara Jepang tuh. Jadi bisa dibikin mural begitu tuh, sehingga ada jejak sejarah di kota Tangerang. Kan keren betul kalau Tangerang adalah pusat pergerakan politik awal dengan muralnya yang historis, lalu ditambah mural politik kontemporer. Itu satu kesatuan sejarah kan. Misalnya dari Tan Malaka ke Jainuddin, saya nggak mau sebut orang lain ya. Jadi terlihat mana yang berjuang, mana yang sekedar pelangak-pelongo, kira-kira begitu tuh. Saya lalu ingin upayakan agar supaya kreativitas itu dipertahankan, karena bangsa ini dari awal sangat kreatif. Ya, justru kalau dikanalisasi, kemudian justru diberi semacam placement, memang ini jadi menarik. Ini kira-kira tiba-tiba saya jadi terbayang nanti orang akan berbondong-bondong ke Tangerang karena ingin melihat mural-mural yang keren-keren di sana gitu. Tapi jangan sampai ketika kemudian mereka datang ke Tangerang, tiba-tiba muralnya not found. Nah, ini kan orang bisa kecewa. Kan lucu misalnya ada, kan biasa orang mau kawin itu pre-wed itu foto sessionnya di air terjun lah, di taman lah. Coba bikin foto session di mural itu, sehingga orang akan ingat bahwa oh ini pasangan yang kawin di era akhir dari pemerintahan Presiden Jokowi, kan begitu kan. Jadi sebetulnya dengan cara itu ada jejak sejarah. Ada orang misalnya habis lulus, biasanya habis lulus tuh foto-foto di depan rektorat tuh. Nggak perlu, datang aja ke Tangerang supaya orang tahu bahwa oh itu foto wisuda tahun sekian tuh, karena orang ingat peristiwanya tuh kan, begitu tuh. Mural itu memberi konteks pada banyak hal. Ya. Oke. Itu pendapatan PAD Tangerang pasti naik tuh. Taruhan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke isu Taliban tadi. Karena Anda nyinggung isu Taliban, saya terpaksa ini saya buka-buka tadi. Rupanya ini lagi ramai juga di media sosial. Orang disebutnya istana ingatkan agar jangan euforia dengan kemenangan Taliban, dan ingat bahwa Taliban itu masih organisasi teroris internasional. Saya kaget ini, siapa yang dimaksud istana? Kok sampai istana? Iya, itu saya bingung juga. Ini media menyebutnya begitu loh ya. Ini istana gitu. Begitu saya baca beritanya, ternyata staf ahli KSP Ali Mohtar Ngabalin. Nah, ini bahayanya karena saya bilang ini serius jadinya. Kenapa? Kalau kemudian pemerintahan Taliban yang baru di Kabul itu juga menganggap bahwa itu sikap resmi dari istana, kan ini bisa berbahaya. Karena bagaimanapun juga harusnya sebagai sebuah negara kita harusnya menunggu bagaimana perkembangan dengan hati-hati, jangan sekedar langsung mengambil sikap semacam itu. Itu bahayanya tuh, karena Taliban atau masyarakat internasional menganggap itu kan, kalau diterjemahkan itu official statement dari pemerintah Indonesia kan, dan tentu Taliban akan merasa ini Indonesia kok intervensi banget. Bahkan negara-negara yang beradab pun menganggap bahwa kasih kesempatan pemerintahan baru itu, Anda mau dukung atau nggak mendukung ya bilang aja mau dukung nggak mendukung, bukan menyebar isu terorisme tuh yang adalah fasilitas diplomasi PBB aja tuh. Kan istilah terorisme itu cuma definisi yang bisa dibuat sesaat tuh untuk kepentingan politik negara tertentu. Amerika paling sering tuh nyebut teroris hanya karena satu tujuan politik jangka pendek. Nah, kalau istana bilang begitu, itu artinya pemerintah Indonesia nggak punya lagi adab. Nah, ini sekarang benar tidak lagi beradab di dalam politik internasional, karena mendahului yang disebut dignity dari kelompok yang berhasil untuk mengusir kolonial. Amerika di Taliban tetap di Afghanistan tetap dianggap kolonial kan, karena mengokupasi itu. Walaupun ada perjanjian bahwa sampai persyaratan tertentu Amerika akan backup pemerintahan baru itu. Jadi bahkan perjanjian mengakhiri rejim Afghanistan itu kan perjanjian juga dengan Amerika Serikat.
Jadi ini Ngabalin ini betul otaknya sacetan, dia nggak ngerti politik internasional. Lalu mulai sok-sok mengerti bahwa Taliban ada di dalam daftar, nggak bisa begitu tuh. Akibatnya Presiden Jokowi akan dinilai sebagai orang yang tidak paham tata cara diplomasi internasional. Jadi mestinya si Ngabalin ini nggak usah dipecat lah, karena kalau dipecat saya nggak punya tempat untuk tertawa-tertawa. Jadi kita bayangkan aja bahwa otak dungu itu bisa menyebabkan bangsa ini disebut sebagai tidak paham tentang tata krama internasional tuh. Karena mewakili istana, istana mengatakan itu konyolnya di situ. Ya, saya membayangkan kalau judul yang sama diambil oleh media internasional dan kemudian sampai kepada Taliban, memang ini dampaknya jadi akan merepotkan buat diplomasi internasional kita. Nah, padahal kan kita tahu kemarin pada masa pemerintahan Jokowi juga, tapi pada waktu wapresnya Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla pada waktu itu menerima Taliban, delegasi Taliban yang datang berkunjung ke Indonesia. Dan kemarin dalam sebuah webinar Pak Yusuf Kalla bercerita bagaimana dia meminta Menlu agar menekan PBB untuk mencabut status Taliban sebagai organisasi teroris. Ya untung ada balancing statement dari Pak JK. Kalau Pak JK ngomong itu artinya dia mewakili negara pada waktu itu, jelas itu. Sehingga orang bisa bandingkan antara ucapan yang si Taliban si siapa Ngabalin dengan JK kan. Jadi kan orang nanti kelompok Taliban atau masyarakat internasional akan cari siapa sih Ngabalin. Kan begitu kan orang akan search itu. Lalu ditemukan misalnya bahwa dia sebetulnya bukan menyebut Taliban, dia menyebut dirinya sendiri karena di kepalanya ada banser, ada bannya juga itu Taliban, banser Vespa tuh. Tapi bagian-bagian ini yang bisa dimuralkan. Tapi saya mau serius bahwa Pak JK berupaya untuk selalu jadi penengah dan memoderasi sesuatu yang dianggap permainan politik radikal yang dibuat oleh negara-negara yang sedang memusuhi Afghanistan pada waktu itu. Jadi kenegarawanan Yusuf Kalla mau kita ingat karena dia mau menerangkan bahwa akan ada proses transisi dari profil Taliban yang disebut dulu teroris masuk pada percakapan politik yang negosiasi, yang ada negosiasi. Dan itu yang terjadi akhirnya. Jadi Pak JK benar bahwa Taliban akhirnya secara evolusioner masuk di dalam wilayah politik diplomasi internasional, dan karena itu Taliban di awal pemerintahannya dia langsung menyebutkan 5 janji Taliban justru untuk mengatasi sinisme publik. Perempuan berhak untuk sekolah, perempuan berhak untuk politik, tidak ada perbedaan hak-hak di dalam antara perempuan dan politik, perempuan dan laki-laki. Jadi Taliban mengerti bahwa dunia sedang memantau mereka sebagai pemerintah baru. Karena itu dia berupaya untuk masuk di dalam tradisi demokrasi. Jadi itu sebetulnya yang diperlukan, diajukan ke masyarakat Indonesia supaya yang disebut bukan sinisme, cap atau ketakutan terhadap Taliban bisa kita atasi karena kita mengerti itu. Ya. Nah, yang dilakukan istana hari ini berbeda dengan yang diucapkan Pak JK, justru memprovokasi supaya kita takut pada Taliban dan sekaligus mau dikasih insinuasi bahwa di Indonesia ada sarang Taliban, itu kan itu. Padahal itu udah dihilangkan, kita berupaya hilangkan stigma-stigma itu. Ya. Nah, saya kemarin ini saya memang menangkap itu ada upaya itu. Jadi ada mereka ini kan sekarang udah mulai kehilangan isu ya, kelihatannya tadi satu proyek pelaporan ke polisi hilang karena polisi selalu menolak laporan semacam itu. Kemudian sekarang mereka juga soal proyek-proyek Islam radikal juga sudah mulai hilang. Jadi mereka kelihatannya justru mereka lah kubu-kubu para pendukung pemerintah yang menggunakan momentum Taliban di Afghanistan untuk tetap mempertahankan pembelahan di tengah masyarakat kita. Itu konyolnya kan begitu. Taliban berubah, tapi orang-orang di sini ingin agar supaya Taliban tidak berubah, supaya selalu terhubung dengan keadaan di sini. Padahal beberapa bulan lalu isu Taliban itu udah disurvei. Kan itu satu nafas dengan radikalisme itu Taliban, Islam radikal. Bahkan BNPT bikin survei dan menemukan bahwa isu radikal itu sudah tidak bunyi lagi di dunia tuh, bahkan di Indonesia. Yang ada isu disparitas. Jadi isu ekonomi bukan isu agama. Jadi soal-soal begini yang memperlihatkan bahwa otak kalau nggak cukup memang
ngomong dua patah kata pun udah ngaco kan. Jadi mau diapain lagi itu? Lingkar otak selalu tidak sama dengan lingkar sorban. Jadi kalau dianggap lingkar sorbannya segitu, maka lingkar otak enggak, itu beda tuh. Yeah. Nah mestinya ada klarifikasi dari Menteri Luar Negeri, dari Menteri Dalam Negeri atau dari KSP sendiri. Kalau nggak ada klarifikasi, orang anggap bahwa si Sacetan ini itu memang disuruh untuk ngomong begitu demi memprovokasi dan menimbulkan kembali sentimen-sentimen anti-Islam di Indonesia. Kan itu intinya tuh, bahayanya begitu. Itu bahaya sekali. Saya tadi apa Anda sebut ada 5 janji Taliban, apa sebutnya? Mereka Pancacita, bukan? Atau apa namanya yang disebut 5 janji? Nawacita ya Pancacita. Jadi Taliban mengerti bahwa kalau dia sebut Nawacita itu nanti lain lagi interpretasinya kan. Jadi Pancacita tuh. Dan itu adalah ekspresi awal justru untuk melayani kecurigaan internasional. Kan biasa begitu kan. Mesti ada official statement dari pemerintahan baru tuh. Nah, Taliban mengerti bahwa Taliban sementara ini dianggap radikal karena hak asasi manusia diabaikan, hak perempuan diabaikan. Justru itu yang mereka ucapkan bahwa tidak, kami tidak akan melakukan hal yang dituduhkan pada kami itu. Dan itu menggembirakan, justru itu yang mesti kita endorse supaya Taliban betul-betul konsekuen dengan janjinya tuh. Kan itu. Kalau otak sehat begitu pikirannya. Ya, kita provok malahan ya, dan kita gunakan untuk membelah di lagi. Ya, oke, Bung Rocky, supaya kita tidak selalu disebut bahwa apapun kebijakan dari Presiden Jokowi dinyinyiri seperti sebuah video emak-emak yang di mana beredar di media sosial, termasuk khususnya untuk Anda. Saya sekali ini ingin memberikan apresiasi pada pemerintahan Presiden Jokowi, tapi saya mengutip orang lain ya. Ini ada penulis, saya kira penulis terkenal nih, dia alumni UI juga, Terelie, nama samaranya di dalam tulisan. Dia bilang bahwa harusnya Amerika itu belajar dari Presiden Jokowi, dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena mereka itu untuk mengalahkan Taliban dan ternyata terbukti tidak berhasil, itu menghabiskan dana lebih dari berapa? 20.000 triliun atau ada yang menyebut 30.000 triliun. Ada 4.000 pasukan Amerika yang tewas di sana. Belum lagi banyak sekali macam-macam kerugian Amerika. Kata dia sebenarnya untuk mengalahkan Taliban itu harusnya meniru pemerintahan Indonesia. Cukup menggunakan tes TWK saja, Taliban itu langsung bisa dikalahkan, gitu. Ya, kan ini bagus juga supaya lebih hemat. Ya. Nah, jadi Indonesia sebetulnya banyak cara untuk mengatasi radikalisme itu. Kan kita bangsa yang betul-betul banyak kreativitas. Kecuali ucapan-ucapan dungu dari staf-staf istana ini kan. Itu justru yang membangkitkan ketidakpercayaan orang pada cara Indonesia itu. Jadi sebetulnya benar juga kita kasih apresiasi pada Pak Jokowi yang diam-diam mensponsori tes kebangsaan. Tapi kemudian dia sadar bahwa itu berbahaya, lalu dia minta jangan dipakai, tapi udah keburu dipakai kan. Jadi inilah kekonyolan demi kekonyolan hanya bisa kita lihat sebagai ketumpang tindihan kedunguan itu. Bertumpang tindih aja kedunguan. Saya kira penting nanti disampaikan ke Duta Besar Amerika, lain kali kalau mau dia dengan Taliban belajar dengan Indonesia. Nggak perlu dana sampai triliunan dolar, cukup bikin tes TWK, selesai itu Taliban. Tapi itu yang katanya isu Taliban yang di Kuningan. Oke, Bung Rocky. Oke, semoga ada masa depan di akhir minggu nanti. Ini awal pekan kan hari Senin, jadi semua orang berharap PPKM selesai. Tapi kelihatannya pemerintah sibuk terus untuk menghitung untung rugi dari PPKM. Dia nggak menghitung beban yang ditanggung oleh rakyat secara dalam bentuk demokrasi, ada tekanan untuk bersuara dan kegelisahan tentang masa depan. Saya kira itu kata-kata bersayap kita pagi ini. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, sip.